pembacaan Alkitab yang kita pegang, Alkitab berbahasa Indonesia ini, Kisah 12 Pengintai ini ditulis bahwa Musa yang menyuruh atau Tuhan yang menyuruh 12 pengintai pergi mengintai tanah perjanjian, mengintai Kanaan. Ini terjemahan Alkitab yang kita pegang dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu. Dalam terjemahan asli Ibrani, kata selah leka ini tidak bisa dimaknai, tidak bisa diberi arti oleh orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen hari ini. Mereka hanya baca bagian ini, baca bagian 12 pengintai ini, lalu mereka bilang itu Tuhan yang suruh pergi lihat. Logikanya begini, saudara, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yeshua HaMashiach kasihi. Tuhan sudah janji kepada Ibrahim tentang tanah perjanjian ini. Tanah ini Tuhan yang janji. Lalu Tuhan keluarkan Israel dengan tangannya yang teracung, tangannya yang kuat, dia bebaskan Israel, bawa Israel untuk ke tanah itu, ke tempat itu. Pikirannya begini, kalau Tuhan sudah tahu keadaan tempat itu, lalu kenapa Tuhan suruh? Kenapa Tuhan suruh 12 pengintai ini pergi? Ini. Tapi orang-orang, kebanyakan kita, pendeta-pendeta Kristen, jemaat-jemaat yang membaca Alkitab terjemahan Indonesia ini, menyangka bahwa Tuhan yang menyuruh, Elohim yang menyuruh 12 pengintai ini pergi mengintai tanah perjanjian. Tuhan kan di situ menurunkan derajat Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Menurunkan derajat Tuhan sebagai yang maha tahu. Tuhan kan tahu. Tidak perlu Tuhan suruh pergi intai lagi. Pergi lihat dulu tanah itu bagaimana, tempat itu orang-orangnya bagaimana, subur kah tidak, orang-orangnya kuat kah tidak, atau lemah kah tidak. Untuk kita mau masuk, jadi kamu intai dulu. Loh, kalau Tuhan itu kalau jadi di situ letak kesalahan tafsir bagian ini. Harus lihat ke dalam konteks asli Ibrani. Kata selah leka, Tuhan bilang sudah, karena kamu paksa mau pergi lihat tempat itu, suruhlah olehmu. Selah leka, suruhlah olehmu. Kau suruh sudah, suruh dan pergi sudah. Tempat itu tuh saya sudah bilang itu kamu masuk saja. Tidak perlu kamu pergi lihat. Saya sudah tahu tempat itu. Percaya saya sudah tahu tempat itu. Justru saya bawa kamu masuk karena saya tahu. Tidak perlu kau tanya lagi tentang tempat itu bagaimana. Harus pergi lihat lagi. Tidak usah. Jadi sama dengan kita hari ini. Jadi kita tidak perlu pergi harus suruh orang melihat lagi ke masa depan tentang anak-anak ini. Tidak usah. Kita sedang ikut Tuhan yang sudah merancang masa depan kita. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu takut. Israel ini menyuruh 12 pengintai ini. Mereka seperti tadi saya bilang, kita seperti mereka menurunkan derajatnya Tuhan. Seperti Tuhan tidak tahu tanah itu, jadi tempat itu, jadi situasi di sana, jadi mereka pergi intai dulu. Tuhan suruh kami pergi dulu. Nah, ini yang tidak boleh. Akhirnya mereka gagal waktu mereka pergi. Misi 12 pengintai itu ternyata gagal total. Karena mereka yang melangkah dengan kekuatan mereka sendiri. Pikiran mereka sendiri untuk pergi melihat masa depan. Pergi melihat tanah yang dijanjikan itu. Salah, tidak boleh. Duduk dan nantikan Tuhan. Percaya Tuhan di sini. Berdoa. Dan datang setia seperti sekarang ini. Percaya bahwa Tuhan akan bawa kita melewati hari-hari ini sampai masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Kadang kiri kanan kita lihat tantangan, kekurangan. Kita lihat orang-orang lain berhasil, terus kita menunggu kapan kita punya. Sudah, ikut saja. Ikut Tuhan, pegang dia tangan. Lagu dalam bahasa Ambai bilang wiro sawing warahu nekahal. Pegang. Dia waktu genggam tangan kita itu lewati gelombang kah, lewati badai kah. Dia akan pegang tangan kita. Dia tidak bisa biarkan kita tenggelam. Tidak ada. Tuhan yang setia. Tuhan yang kita percaya dia. Tuhan yang kita ikuti dia ini. Tidak bisa dia bawa kita sampai di tengah badai, tengah gelombang baru dia lepas kita. Tidak ada. Dia bawa kita sampai sejauh ini. Sampai di tengah lautan dia tetap pegang tangan kita.